Barang siapa yang membenci sebagian ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun dia amalkan ajaran tersebut, dia kafir karena kebencian yang ada dalam hatinya terhadap ajaran tersebut. Meskipun dia amalkan. Seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka sholat tidak? Sholat. Mereka puasa, mereka berzakat. Tetapi dalam hati mereka penuh kebencian terhadap ajaran-ajaran tersebut. Maka gara-gara itu, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Muhammad ayat 8 dan 9, "Walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum." Orang-orang kafir, antum lihat, Allah mengatakan mereka kafir. Dan orang-orang kafir itu kecelakaan bagi mereka dan amal mereka itu tersesat. Kenapa? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu disebabkan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka amal perbuatan mereka pun menjadi hangus dan batal. Meskipun mereka amalkan. Oleh karena itu hati-hati jemaah sekalian. Makanya mengapa para ulama mengatakan rukun ibadah itu ada 3. Rukun ibadah ada 3 atau 2? Khilaf para ulama. Rukun ibadah itu 3. Syarat diterimanya ibadah baru 2. Syarat diterimanya ibadah ikhlas, mutaba'ah. Rukun ibadah ada 3. Cinta, takut, dan harap. Di antara 3 rukun ibadah ini, rukun ibadah yang paling besar adalah cinta. Sampai para ulama mengatakan tidaklah ibadah disebut ibadah kecuali apabila diiringi oleh rasa cinta ketika kita melakukannya. Jangan terpaksa melakukannya. Hati-hati. Datang panggilan untuk sholat, jangan sambil uring-uringan. Saya baru duduk, ini udah azan lagi nih. Apa nggak bisa ditunda azannya ini? Jangan katakan seperti itu. Hati-hati. Kita khawatir membenci ajaran Allah Subhanahu wa taala bisa mengeluarkan dari Islam. Rukun ibadah yang paling tinggi sekali lagi kata para ulama cinta. Dan sekali lagi ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan rasa cinta. Adapun rasa takut dan rasa harap itu adalah sebagai penyeimbangnya saja. Sampai digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, cinta itu dialah yang memotivasi orang untuk beribadah. Tanpa ada rasa cinta orang tidak akan mau ibadah. Sama seperti misalnya kata beliau, ada orang cinta kepada seorang wanita. Dia berjalan ke rumah wanita tersebut di tengah malam. Kenapa dia sanggup berjalan ke sana? Rasa cinta, dorongan rasa cinta. Adapun rasa takut dan rasa harap itu berada di pinggir kanan dan kiri supaya ia tidak keluar dari jalan cinta itu. Jadi rukun ibadah yang paling tinggi cinta. Sehingga ketika orang beribadah tanpa ada rasa cinta, bahkan dia benci, dikhawatirkan bisa keluar dari Islam. Meskipun dia lakukan ibadah itu, samping uring-uringan. Dan dari sini juga para ulama mengatakan, yang sangat penting itu adalah masalah hati ini. Kalau seandainya ada orang melakukan maksiat, dan dia tidak benci kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak dikeluarkan dari Islam. Meskipun dia melakukan maksiat, bukan berarti kita memudahkan orang melakukan maksiat. Ada orang melakukan dosa zina misalnya, atau dosa minum khamr, tetapi dia tetap tidak benci kepada Allah dan Rasulnya, orang seperti ini tidak dikeluarkan dari Islam oleh para ulama, selama dia tidak menghalalkan dosa yang ia lakukan. Suatu contoh, ada seorang sahabat yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, seorang sahabat yang bernama An-Nu'aim bin Amr bin Rifa'ah Al-Ansari. Sahabat ini, dia doyan sekali minum khamr. Sebentar-bentar mabuk, sebentar-bentar mabuk. Sampai sahabat yang lain jengkel sama dia. Salah seorang sahabat, ketika menemukan dia mabuk, sahabat tersebut mengatakan, la'anakallah. Semoga Allah melaknatmu. Itu dia katakan kepada An-Nu'aim bin Amr bin Rifa'ah Al-Ansari. Kata Nabi SAW, la tal'anhu, jangan engkau laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia pelaku maksiat, tetapi dalam hatinya dia cinta kepada Allah. Tetapi ia tidak bisa mengontrol dorongan hawa nafsunya. Dia orang ini sering sekali membuat Nabi SAW bahagia, tertawa. Sebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Kalau seandainya ada saudagar, pedagang datang ke kota Madinah dari luar, An-Nu'aim ini selalu mengambil barang dari orang tersebut. Dia beli barang, tapi nanti dia bayar. Dia ambil barangnya, kemudian dia bawa kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini untuk anda. Kemudian setelah itu dia pergi. Ketika pedagang tersebut mencari dia, wahai Nu'aim, bayar, engkau sudah mengambil barang saya. Dia bawa orang tersebut ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bayar kepada orang ini.
Kata Nabi SAW, bukankah engkau sudah menghadiahkan kepada saya? Siapa bilang Rasulullah, saya hanya memberikan saja. Saya nggak punya uang, oleh karena itu Anda yang bayar. Dan Nabi SAW tertawa. Pernah juga sahabat ini An-Nu'aim, dia duduk-duduk di luar Masjid Nabawi, tiba-tiba ada seorang Arab Badui datang untuk sholat di Masjid Nabawi. Orang Arab Badui ini datang membawa unta. Dia parkirkan untanya depan Masjid Nabawi, lalu dia masuk. Sahabat yang lain mengatakan, wahai Nu'aim, sembelih coba unta ini. Kita pengen makan daging ini, kata para sahabat. Akhirnya tanpa sepengetahuan para sahabat, setelah mereka mengatakan seperti itu, mereka guyon saja. Sahabat-sahabat tersebut, mereka guyon. Lalu mereka pergi. Ternyata disembelih sama Nu'aim. Ketika Arab Badui itu keluar, langsung dia teriak, siapa yang nyembelih unta saya? Saya datang dari jauh, hanya ini kendaraan saya. Siapa yang kurang ajar sekali menyembelih unta saya, kata dia. Akhirnya Nabi SAW panggil para sahabat. Sahabat-sahabat yang tadi yang guyon itu mengatakan, kayaknya Nu'aim ya Rasulullah. Akhirnya mereka membantu Rasulullah mencari dia. Ketemu dia sedang sembunyi. Wahai Nu'aim, apa yang membuat engkau menyembelihnya? Orang-orang yang membawa Anda menemukan saya, mereka lah yang memerintahkan saya Rasulullah. Jadi mereka yang harus bayar ganti. Rasulullah SAW tertawa. Sering sekali dia membuat Nabi SAW tertawa. Jadi itu, terkadang pelaku maksiat kenapa tidak dikeluarkan dari Islam oleh para ulama? Kenapa? Karena bisa jadi mereka tetap mencintai Allah dan Rasulnya. Penting menjaga hati ini. Orang yang melakukan ibadah kalau dia lakukan dengan rasa benci kepada Allah dan Rasulnya, keluar dari Islam. Orang yang melakukan maksiat selama ia cinta kepada Allah dan Rasulnya, masih tetap dia berada di dalam keislaman. Maka kontrol hati kita jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seberat apapun ibadah, jangan pernah biarkan ada rasa benci kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.